Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara pagi itu terasa lembut menyapa kulit. Cahaya matahari menembus perlahan lewat celah tirai krem yang tergantung rapi di jendela kamar besar bergaya minimalis. Aroma teh melati hangat tercium samar dari meja rias, bercampur dengan wangi sabun yang baru saja dipakai oleh Dini setelah mandi. Wanita itu berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya dengan tenang. Wajahnya lembut, tidak berlebihan dalam berdandan, tapi ada aura keanggunan alami yang membuat siapapun betah memandang. Dini, 32 tahun, bukan tipe wanita yang suka menonjolkan diri. Hidupnya sederhana, tapi penuh makna. Ia percaya bahwa keindahan sejati ada dalam ketulusan dan keteguhan hati. Dini sudah menikah dengan Harry selama 8 tahun. Pernikahan mereka dulu tampak sempurna di mata banyak orang. Harry, suami yang tampan dan pekerja keras, sementara Dini dikenal lembut, pandai mengatur rumah tangga, dan setia mendampingi. Mereka menikah karena cinta, bukan karena paksaan atau harta. Tapi seiring waktu, cinta yang dulu hangat kini seperti bara yang perlahan padam. Dini menatap tempat tidur mereka yang kini terasa luas. Harry masih terbaring, memunggungi Dini. Ia terdiam, memperhatikan punggung lelaki itu beberapa detik sebelum akhirnya berbisik pelan. "Mas, sarapannya sudah siap di meja." Harry hanya bergumam tanpa menoleh. "Iya nanti." Nada suaranya datar, seperti orang yang menjawab karena terpaksa. Dini menunduk, menatap ujung jarinya sendiri. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin itu, tapi tetap saja hatinya terasa perih setiap kali mendengarnya. Ia turun ke dapur, melangkah perlahan sambil menarik napas panjang. Rumah mereka tidak terlalu besar tapi tertata rapi. Setiap sudut rumah mencerminkan kepribadian Dini, hangat, teratur, dan bersih. Di meja makan sudah tersaji nasi goreng buatan tangannya sendiri, lengkap dengan irisan telur dadar dan sambal terasi kesukaan Harry. Dini menatap meja itu lama, lalu duduk diam, menunggu. Sudah 3 bulan terakhir ini Harry jarang sarapan bersamanya. Dulu, mereka selalu makan berdua sambil tertawa ringan membicarakan hal-hal kecil. Tapi kini, bahkan ucapan, "Selamat pagi," pun terdengar asing. Beberapa menit kemudian Harry turun, mengenakan kemeja putih dan celana hitam rapi. Wangi parfumnya memenuhi ruang makan, tapi ada jarak yang tak bisa dijembatani di antara mereka. Dini tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kecewa yang tertanam dalam. "Mau kopi atau teh, Mas?" tanyanya lembut. "Kopi aja," jawab Harry tanpa menatapnya. Dini segera menuangkan kopi panas ke dalam cangkir kesukaan suaminya, meletakkannya perlahan di depan Harry. Harry duduk, menatap layar ponsel sambil sesekali mengetik cepat. Dini memperhatikannya diam-diam. Senyum di bibir Harry muncul, senyum yang dulu selalu untuknya, tapi kini bukan lagi miliknya. "Mas, nanti sore aku ke butik ya. Ada meeting sama supplier baru. Kamu pulang jam berapa?" "Gak tahu. Lihat nanti aja," jawab Harry singkat. Dini mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Kalau pulang malam, jangan lupa makannya. Aku masakin sop ayam kesukaan kamu." Harry meletakkan sendoknya. "Aku udah bilang kan, jangan repot-repot. Aku bisa beli di luar." Nada dingin itu seperti pisau yang menoreh pelan tapi dalam. Dini hanya tersenyum samar. "Aku cuma mau kamu makan makanan rumah. Aku tahu kamu sibuk, tapi..." "Udah, Din," potong Harry cepat, lalu berdiri. "Aku gak suka diatur." "Seng." Suara langkah kaki Harry menuju pintu terdengar begitu jelas, seakan setiap hentakan sepatunya meninggalkan luka di hati Dini. Pintu tertutup, dan hanya ada desahan napas panjang Dini yang tersisa. Ia menatap meja makan yang masih penuh dengan makanan. Kopi di cangkir Harry masih tersisa setengah. Dini menarik kursinya, duduk kembali, lalu menatap kursi kosong di seberang. Air matanya menetes tanpa suara. "Mas Harry," bisiknya pelan, "apa salahku?" Ia tahu Harry berubah. Bukan hanya karena kesibukan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah dikatakan tapi terasa kuat di udara. Dini memutuskan untuk berangkat lebih awal ke butiknya pagi itu. Di butik,
ia bisa sedikit melupakan kesepian rumah. Butiknya bernama Dina Collection, butik busana muslim yang berkembang pesat di daerahnya. Dini memulai usahanya dari nol, menjahit sendiri di kamar sempit rumah kontrakan dulu, sebelum akhirnya mampu membuka butik berlantai 2 yang kini dikenal banyak orang. Begitu tiba di butik, Dini langsung disambut oleh Rara, karyawan kepercayaannya. "Selamat pagi, Bu Dini," sapa Rara ceria sambil tersenyum. "Pagi, Ra. Sudah siap untuk buka toko?" "Sudah, Bu. Tadi pagi stok baru juga udah datang." Rara adalah gadis berusia 24 tahun. Sederhana tapi cekatan dan setia. Dini menganggapnya bukan sekadar karyawan, tapi seperti adik sendiri. Ia bekerja sejak butik itu baru berdiri, melewati masa sulit bersama Dini. "Terima kasih ya, Ra. Kamu emang paling rajin," puji Dini sambil tersenyum. Rara tersipu. "Saya cuma ngikutin ibu aja. Kalau ibu semangat, saya juga jadi ikut semangat." Mereka tertawa kecil. Suasana butik terasa hangat dan akrab, kontras dengan dinginnya suasana rumah Dini setiap pagi. Namun di tengah kesibukan itu, Dini sesekali melirik ponselnya. Sudah siang, tapi belum ada satupun pesan dari Harry. Bahkan sekadar, "Udah makan belum?" pun tidak ada. Dini meletakkan ponselnya pelan dan menatap keluar jendela. Ada sekelebat perasaan ganjil di hatinya, campuran antara rindu dan curiga. Menjelang sore, butik mulai sepi. Dini duduk di ruang kecil di belakang butik, menikmati teh hangat sambil melihat catatan keuangan. Rara datang membawa tumpukan kain. "Bu, ini kain yang dipesan minggu lalu, udah sampai semua." "Oh iya? Bagus. Taruh di rakanan aja ya, Ra." Sambil menata kain, Rara menatap Dini yang tampak termenung. "Ibu kenapa? Kelihatannya lagi banyak pikiran." Dini tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Ra. Cuma capek dikit." Rara mengangguk, tapi ia tahu Dini tidak berkata jujur. Mata lembut itu menyimpan sesuatu yang berat. Tak lama kemudian, ponsel Dini bergetar. Nama, Harry, muncul di layar. Jantung Dini berdebar, entah karena senang atau cemas. Ia segera mengangkat. "Mas. Aku lembur. Gak usah tunggu." "Oh, iya, Mas. Hati-hati ya." Klik. Telepon terputus sebelum Dini sempat bicara lebih panjang. Ia menatap layar ponselnya lama. Dingin. Rara mendekat pelan. "Mas Harry lembur lagi, Bu?" Dini mengangguk sambil tersenyum lemah. "Iya, katanya banyak kerjaan." Rara menggigit bibir. "Kerjaan apa sih, Bu? Tiap malam lembur?" Gumamnya pelan, tapi cukup terdengar. Dini hanya diam. Dalam hatinya, pertanyaan itu juga bergema. Malam itu, Dini pulang sendiri. Rumah gelap, hanya cahaya lampu ruang tamu yang menyala redup. Ia menggantungkan tasnya, lalu duduk di sofa. Di meja ada secari kertas. "Jangan tunggu, aku pulang larut." Tulisan tangan Harry. Dini menatap kertas itu tanpa ekspresi. Ia tak lagi menangis seperti dulu. Air matanya sudah kering oleh kebiasaan menahan kecewa. Ia berjalan ke dapur, menuang air putih, lalu duduk di meja makan yang kosong. Ia menatap kursi Harry. Kosong. Seperti hatinya. Lalu, entah dari mana datangnya, pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Tentang semua hal kecil yang selama ini ia abaikan, parfum baru Harry yang bukan pilihannya, kemeja baru yang dibelinya diam-diam, dan pesan singkat yang sempat ia lihat sekilas di ponsel suaminya. Bertuliskan, "Jangan lupa malam ini ya sayang." Dini menutup mata, menahan sesak di dada. Ia ingin marah, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi ia tahu, kemarahan hanya akan membuatnya terlihat lemah. Sebagai gantinya, Dini memilih diam. Ia akan mencari tahu dengan caranya sendiri. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Dini memandangi air hujan yang menetes di jendela, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau benar kau berubah, Mas, aku pasti tahu." Keesokan paginya, Dini bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk memasak menu kesukaan Harry. Nasi uduk, sambal goreng ati, dan telur dadar garing. Ia berharap mungkin, kali ini, Harry mau sarapan bersamanya lagi. Jam menunjukkan pukul 7.
Dini menyiapkan meja makan dengan penuh harapan. Namun yang turun dari kamar hanya langkah-langkah cepat Harry dengan pakaian kerja lengkap. Mas, sarapan dulu ya. Aku udah masak. Gak sempat, aku telat. Jawab Harry cepat sambil mengenakan sepatunya. Dini mendekat, menahan perasaan kecewa. Paling gak, minum susu dulu, Mas. Biar gak kosong perutnya. Harry berhenti sejenak, menatap Dini. Tatapan yang dingin, kosong, seperti tak ada kasih tersisa di dalamnya. Din, katanya pelan tapi tajam, aku gak butuh kamu repotin terus tiap pagi. Aku bisa urus diriku sendiri. Dini terdiam. Suara pintu menutup kembali mengakhiri percakapan itu. Dan sekali lagi, rumah itu tenggelam dalam kesunyian. Ia menatap pintu itu lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Mas, gumamnya lirih. Kalau kamu mau menjauh, aku gak akan memaksa. Tapi aku akan tetap jadi aku. Dini berdiri, mengambil gelas air putih, dan meminumnya perlahan. Pandangannya kosong menatap keluar jendela. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kesabarannya itu, ada badai besar yang perlahan sedang menuju hidupnya. Dan saat badai itu datang, bukan Dini yang akan hancur, melainkan mereka yang meremehkan ketenangan seorang wanita yang sabar. Hari-hari berlalu seperti biasa, tapi suasananya tidak lagi sama. Rumah yang dulu penuh tawa kini sepi, dingin, dan penuh jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dini masih berusaha berperan seperti biasanya, menjadi istri yang perhatian, sopan, dan menjaga segalanya tetap rapi. Tapi semua usahanya hanya berbalas dinginnya tatapan suaminya sendiri. Pagi itu, Harry tidak lagi menyapa seperti dulu. Ia hanya berjalan terburu-buru ke kamar mandi, lalu keluar dengan kemeja baru dan parfum yang belum pernah Dini cium sebelumnya. Parfum itu tajam, beraroma kuat, bukan aroma lembut kesukaan Dini yang biasanya dipakai Harry. Harry, panggil Dini pelan sambil melipat dasinya. HM? Jawab Harry tanpa menoleh, sibuk menatap layar ponselnya. Aku semalam sempat lihat ada panggilan masuk jam 2 pagi. Siapa? Tanyanya, berusaha terdengar biasa. Harry langsung menurunkan ponselnya, menatap Dini singkat. Kerjaan, Din. Aku kan lagi banyak proyek. Ada klien yang susah dihubungi siang, jadi mereka kadang hubungin malam. Oh, Dini mengangguk pelan. Aku kira. Kira apa? Potong Harry cepat dengan nada meninggi. Dini menatapnya, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Enggak, Mas. Aku cuma tanya. Kok? Harry mendengus pelan, lalu mengambil kunci mobil. Jangan mulai curigaan yang gak perlu, Din. Aku bener-bener capek kalau tiap hari harus jelasin hal kayak gitu. Dini menunduk, hanya bisa berkata lembut. Maaf, aku cuma khawatir aja. Namun Harry tidak menjawab. Ia hanya berlalu, meninggalkan aroma parfumnya yang tajam dan pintu yang tertutup dengan keras. Siang itu di butik, Dini berusaha memfokuskan diri pada pekerjaan. Tapi pikirannya melayang ke rumah, ke Harry, dan semua kejanggalan yang perlahan membuatnya gelisah. Ia duduk di ruang kecil di belakang butik, menatap buku keuangan yang angkanya tampak kabur di matanya. Rara datang membawa tumpukan baju baru yang baru selesai disetrika. Bu, ini bajunya udah siap semua. Mau saya taruh di rak etalase? Iya, Ra. Taruh aja di depan, yang warna pastel di sisi kanan. Baik, Bu. Rara menatap Dini yang tampak murung. Ibu, saya boleh nanya sesuatu gak? Tanya apa? Kenapa dari tadi ibu kelihatan sedih banget? Ada masalah, ya? Dini tersenyum kecil. Enggak, Ra. Cuma kurang tidur aja. Rara tidak percaya sepenuhnya. Tapi ia tahu batasannya. Ia tahu Dini bukan tipe yang mudah menceritakan masalah rumah tangga. Beberapa saat kemudian, ponsel Dini bergetar di meja. Satu pesan masuk. Mas, kamu lagi di mana? Tulis Dini beberapa menit sebelumnya. Balasannya muncul. Rapat. Jangan ganggu dulu. Dini memandangi layar ponsel itu lama, bibirnya bergetar. Hatinya seperti ditusuk sesuatu yang tak terlihat. Padahal, dulu Harry selalu meneleponnya di tengah rapat hanya untuk bilang, aku kangen. Kini, sekadar balasan satu kata pun terasa dingin. Malam harinya, Harry pulang lebih larut dari biasanya.
Jam menunjukkan pukul 11:30 malam ketika suara mobilnya terdengar di depan rumah. Dini yang menunggu di ruang tamu sejak pukul 9 segera berdiri, berusaha menyambut dengan senyum meski matanya sudah berat menahan kantuk. Begitu Harry masuk, Dini mendekat sambil berkata lembut, "Mas, aku udah siapin makan malam. Mungkin Mas belum sempat makan di luar?" Harry menatap meja, lalu melirik jam di tangannya. "Udah makan." "Oh, ya udah. Aku simpen aja deh kalau Mas mau nanti." "Gak usah repot-repot. Besok aja buang, udah dingin." Jawaban itu membuat senyum Dini perlahan memudar. Ia mengangguk pelan, "Baik, Mas." Harry melepaskan jasnya dan langsung masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Dini berdiri di tempatnya lama, hanya mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah firasat aneh yang sulit dijelaskan. Ketika Harry keluar dari kamar mandi, Dini menatap leher kemejanya yang tergantung di gantungan. Ada aroma parfum wanita samar di sana. Lembut dan manis, bukan aroma dirinya. Dini terdiam lama di depan kemeja itu, jantungnya berdegup kencang. Ia memejamkan mata, lalu dengan hati-hati memeluk dirinya sendiri. "Tenang, Din," bisiknya, "jangan dulu berpikir macam-macam. Semua akan kelihatan nanti." Hari-hari berikutnya, perubahan Harry makin terlihat. Ia mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan. Ia juga mengganti PIN ATM tanpa memberitahu Dini, padahal selama ini mereka selalu terbuka soal keuangan. Dini tidak langsung menegur. Ia hanya memperhatikan dengan tenang, mencatat setiap perubahan kecil dalam pikirannya. Suatu sore, Rara menghampirinya di butik dengan wajah sedikit tegang. "Bu, tadi Mas Harry sempat datang ke sini waktu ibu lagi rapat sama supplier." Dini menatap Rara. "Oh ya? Kok aku gak lihat?" "Iya. Cuma sebentar. Tapi, saya agak bingung, Bu. Soalnya beliau sempat ngobrol di depan sama seorang perempuan. Kayaknya mereka udah kenal deh." Dini memiringkan kepala sedikit, berusaha tetap tenang. "Perempuan?" "Iya, Bu. Cantik, kelihatannya masih muda." Mereka sempat ketawa bareng sebelum Mas Harry pergi. Rara menelan ludah, takut ucapannya menyinggung. "Saya minta maaf, Bu. Tapi tadi saya lihat Mas Harry sempat megang tangannya." Sekilas, dunia seperti berhenti berputar bagi Dini. Tapi ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Makasih ya, Ra. Kamu udah jujur sama aku. Tapi tolong ya, jangan bilang ke siapa-siapa dulu." Rara mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya janji." Begitu Rara keluar, Dini duduk lemas di kursinya. Tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat. Matanya menerawang jauh. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Tapi di dalam hati, ia tahu Rara tidak berbohong. Malam itu, ia berdoa lama sekali. "Ya Tuhan, kalau memang ini ujian, berikan aku kekuatan untuk tidak gegabah. Aku ingin tahu kebenarannya, tapi aku juga takut." Keesokan harinya, Dini memutuskan untuk diam-diam mengamati Harry. Ia mencatat setiap jam berangkat dan pulang kerja. Anehnya, Harry kini sering mengganti jam pulangnya tanpa alasan. Kadang jam 5, kadang lewat tengah malam. Setiap kali Dini bertanya, jawabannya selalu sama, banyak proyek. Suatu malam, Dini menunggu Harry pulang di ruang tamu. Pukul 11 lewat, suara mobil akhirnya terdengar. Tapi kali ini, Harry tidak langsung masuk rumah. Ia berhenti di depan pagar, berbicara di telepon cukup lama. Dini mengintip dari jendela. Harry tersenyum. Wajahnya terlihat lembut dan hangat. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Tapi senyum itu bukan untuknya. Dini perlahan menutup gorden, dadanya terasa sesak. Ia mundur beberapa langkah dan duduk di lantai. Matanya memanas, tapi air matanya tak lagi keluar. Ia sudah terlalu sering menangis. Kini hanya tersisa keheningan yang menggigit. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Saat Dini sedang membereskan ruang tamu, ponsel Harry yang tertinggal di meja berdering. Dini menatap layar, nama yang muncul adalah Sinta. Sinta. Nama itu asing,
Tapi entah kenapa terasa mengganggu. Tanpa berniat membuka, Dini hanya menatap lama hingga panggilan itu berhenti. Lalu pesan masuk. Sayang, makasih ya buat malam kemarin. Aku gak akan lupa. Dini membeku. Nafasnya tertahan. Ia menatap pesan itu tanpa berkedip, lalu menutup ponsel pelan. Seketika, semua potongan kecil yang selama ini ia abaikan mulai menyatu. Telepon tengah malam, parfum asing, kemeja beraroma wanita, dan tawa Harry di depan butik. Dini berdiri tegak, menarik napas panjang. Ia tidak marah. Ia tidak meledak. Ia hanya merasa kosong. Namun dalam kekosongan itu, muncul sesuatu yang baru, ketenangan yang dingin dan tajam seperti pisau. Ia tahu, mulai saat ini, dirinya harus berhenti berharap Harry akan berubah. Ia harus mempersiapkan diri. Baiklah, gumamnya pelan sambil menatap langit-langit. Kalau ini permainan, aku akan ikut main. Tapi dengan caraku. Malam berikutnya, Dini berpura-pura tertidur di kamar. Ia mendengar Harry berjalan pelan ke ruang tamu, lalu bicara di telepon dengan suara lirih. Udah, aku juga kangen. Tapi sabar ya, nanti pasti ada waktunya. Suara tawa kecil terdengar, lalu langkah kaki kembali ke kamar. Dini membuka mata perlahan, menatap langit-langit gelap. Ia tidak menegur, tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya bergumam pelan. Baik, Mas. Lihat saja nanti siapa yang sabar lebih lama. Beberapa minggu berlalu. Hubungan mereka kian renggang. Harry semakin jarang di rumah. Bahkan kadang tidak pulang tanpa kabar. Dini mulai menutup diri dari semua pertanyaan orang sekitar. Kepada ibunya yang kadang menelpon, Dini hanya menjawab, "Kami baik-baik saja, Bu. Cuma Harry lagi sibuk kerja." Padahal, setiap malam ia tidur di sisi tempat tidur yang dingin dan kosong. Suatu sore, Rara kembali datang dengan ekspresi ragu. "Bu Dini, saya mau bilang sesuatu, tapi takut ibu marah." "Kenapa, Ra?" "Tadi saya lihat Mas Harry lagi makan di restoran dekat kantor, Bu. Sama perempuan yang kemarin, yang saya lihat di butik." Dini menatap Rara dalam diam. "Mereka kelihatan dekat banget, Bu. Kayak pasangan." Dini menatap kosong ke arah luar jendela. "Makasih, Ra. Kamu gak salah. Aku justru berterima kasih udah bilang." Rara menunduk. Hatinya ikut sakit melihat ketegaran majikannya. "Bu, kalau ibu mau, saya bisa bantu apa aja." Dini menatap Rara lembut. "Iya, Ra. Tapi sekarang, yang ibu butuh cuma waktu. Aku harus tahu dulu apa niat sebenarnya Harry." Dini lalu tersenyum kecil. Tapi matanya menyimpan bara. Rara tahu, di balik senyum itu, ada badai yang sebentar lagi akan pecah. Malamnya, Dini duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang mulai dingin. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Dini dan Harry terlihat bahagia, saling tersenyum di bawah dekorasi bunga putih. Ia mengangkat fotonya, mengusap debu di permukaannya, lalu berbisik. "Kalau dulu aku bisa buat kamu bahagia, kenapa sekarang semua berubah?" Namun pertanyaan itu hanya menggantung di udara. Tak ada jawaban. Hanya keheningan dan detik jam yang berdetak pelan, menandai waktu yang terus berjalan tanpa peduli pada luka manusia. Dini meletakkan kembali foto itu, lalu menatap meja makan yang kosong. Ia tahu, malam-malam seperti ini akan terus datang. Tapi ia juga tahu, semakin lama ia diam, semakin banyak hal yang akan terungkap. Ia tidak akan bertanya lagi. Tidak akan memohon penjelasan. Yang akan ia lakukan adalah menunggu. Dalam diam, dalam tenang, sambil mengamati langkah demi langkah suaminya yang mulai salah arah. Karena Dini tahu, setiap orang yang mengkhianati cinta sejati, pada akhirnya akan terjerat oleh kebohongan mereka sendiri. Dan ketika saat itu tiba, Dini tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu satu kalimat, untuk menghancurkan semuanya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa semakin aneh bagi Dini. Ia mulai menyadari bahwa rumah yang dulu penuh canda dan tawa kini dipenuhi hening dan tatapan-tatapan aneh dari Harry. Tidak ada lagi percakapan ringan di meja makan, tidak ada lagi sapaan hangat di pagi hari. Semua berubah menjadi formal, dingin, seolah mereka bukan lagi pasangan suami istri, melainkan dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap.
Namun Dini bukan perempuan yang mudah terpancing oleh emosi. Ia tahu, sesuatu sedang disembunyikan oleh Harry, tapi ia memilih untuk menunggu dengan sabar. Ia mengamati, mencatat dalam diam, dan menyiapkan dirinya untuk kebenaran yang mungkin menyakitkan. Malam itu, setelah makan malam yang hambar, Dini memperhatikan Harry duduk di ruang tamu. Pria itu tampak sibuk dengan ponselnya. Senyum kecil terbit di wajahnya. Dini memperhatikan dari jauh. Matanya memperhatikan tiap gerak bibir Harry yang seolah menahan tawa. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Jangan buru-buru, Din. Batinnya. Kadang diam lebih tajam daripada 1000 kata. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Dini makin kuat. Setiap kali ia mendekat ke arah Harry, suaminya itu buru-buru menyembunyikan ponselnya. Pernah suatu kali Dini datang membawa teh ke ruang tamu, dan Harry refleks menekan layar ponselnya dan memasukkannya ke saku. Dini hanya tersenyum kecil. Ia tahu, reaksi spontan seperti itu tak akan muncul tanpa sebab. Di kantor, Dini mencoba menenangkan pikirannya. Ia bekerja sebagai kepala bagian keuangan di perusahaan keluarga yang kini mulai berkembang pesat. Di sana, ia dikenal sebagai sosok tegas, lembut, dan sangat disegani. Namun, di balik ketenangan wajahnya, pikirannya sedang kacau. Ia ingin sekali menumpahkan isi hatinya pada seseorang, tapi ia tahu, tak banyak orang yang bisa ia percaya. Sore itu, seorang karyawannya bernama Lila, seorang perempuan muda yang sudah bekerja bersamanya selama 5 tahun, datang menghampiri dengan raut cemas. Bu Dini, maaf boleh saya bicara sebentar? Tanya Lila hati-hati. Tentu, ada apa, Lila? Dini menatapnya lembut, berusaha tetap tenang meskipun perasaannya mulai tak enak. Lila menggigit bibir, menunduk sebentar, lalu berkata pelan, Saya nggak tahu ini sebaiknya saya bilang atau tidak. Tapi akhir-akhir ini saya sering lihat Pak Heri datang ke kantor lama Bu Dini waktu ibu belum pindah posisi. Dia datang sama seorang perempuan. Dad. Hati Dini serasa berhenti berdetak sejenak. Tapi wajahnya tetap tenang. Perempuan? Tanyanya datar. Iya, Bu. Sepertinya bukan rekan kerja. Mereka kelihatan akrab sekali. Saya juga dengar, salah satu satpam bilang mereka sering datang sore-sore, setelah jam kantor selesai. Dini menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak menuduh. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap Lila dengan tatapan penuh makna. Terima kasih sudah bilang, Lila. Tapi jangan khawatir. Ya. Kadang sesuatu yang terlihat belum tentu seperti yang kita pikirkan. Lila mengangguk pelan, tapi raut wajahnya tetap cemas. Malam harinya, Dini memandangi Harry yang tertidur di sampingnya. Ia memperhatikan wajah suaminya yang dulu membuatnya jatuh cinta, wajah yang kini terasa asing. Ada luka di hatinya, tapi juga ada tekad yang tumbuh perlahan. Ia tidak akan bereaksi gegabah, tidak akan menuduh tanpa bukti. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Keesokan paginya, Dini sengaja berpura-pura berangkat lebih awal ke kantor. Namun sebenarnya, ia menunggu di dalam mobil tak jauh dari rumah. Beberapa menit kemudian, ia melihat Harry keluar dengan pakaian rapi dan membawa tas kerja. Tapi arah mobilnya bukan menuju ke kantor Harry. Ia berbelok ke jalan kecil di belakang kompleks, jalan yang menuju ke area kafe dan toko-toko. Dini mengikuti dari jauh, jantungnya berdetak cepat. Mobil Harry berhenti di depan sebuah kafe kecil, dan dari dalam muncul seorang wanita muda berambut panjang dengan pakaian modis. Wanita itu tersenyum manis, dan Harry membalasnya dengan tatapan yang lembut. Tatapan yang dulu hanya milik Dini. Dini menutup mulutnya, menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat oleh mereka. Dari kejauhan, ia melihat Harry menarik kursi untuk perempuan itu. Lalu mereka mulai berbincang dengan senyum yang terlalu hangat untuk sekadar urusan pekerjaan. Namun bukannya langsung menghampiri, Dini memilih menyalakan mobil dan pergi. Ia menatap jalan lurus di depannya, sementara pikirannya sudah menyusun banyak hal. Baiklah, Harry, bisiknya lirih. Kalau memang itu arah yang kamu pilih, aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan salah, aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, Dini menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan sedikit pun. Harry datang dengan wajah lelah dan mencoba bersikap biasa. Tapi Dini tahu, di balik kelelahan itu ada kebohongan yang disembunyikan.
Capek ya, Mas? Tanya Dini lembut. Iya, Din. Banyak kerjaan di kantor. Jawab Heri cepat, tanpa menatap. Oh, ya sudah. Makan dulu, aku udah siapin masakan kesukaanmu. Terima kasih. Dini tersenyum, tapi di dalam hatinya ada badai. Ia tahu betul, senyum itu kini hanya topeng. Tapi di balik topeng itu, ia sedang menyiapkan langkah. Karena bagi Dini, ketenangan bukan tanda pasrah, tapi tanda bahwa badai yang sebenarnya sedang dikumpulkan dalam diam. Malam itu ia menulis sesuatu di buku catatannya. Jangan serang dengan amarah, tapi dengan rencana. Karena amarah hanya membakar sebentar, tapi rencana bisa menghancurkan dengan tenang. Dini tahu, permainan baru saja dimulai. Dan ia siap memainkannya, dengan ketenangan yang akan membuat siapapun yang menipunya menyesal seumur hidup. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai ruang kerja Dini dengan lembut. Setelah malam yang panjang penuh pikiran, Dini memutuskan untuk memfokuskan diri pada hal yang bisa ia kendalikan, bisnis butiknya. Butik itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sebuah butik elegan bernama Deluna yang dikenal di kalangan wanita kelas menengah ke atas karena kualitas dan keanggunannya. Butik tersebut menjadi tempat pelarian sekaligus terapi bagi Dini. Di sana, ia merasa hidupnya masih berarti. Di sana pula, ia tidak lagi sekadar istri Heri. Ia adalah Dini yang mandiri, cerdas, dan berwibawa. Saat Dini memasuki butik, aroma lembut parfum ruangan menyambutnya, berpadu dengan suara lembut musik instrumental. Ia disambut oleh karyawannya yang selalu setia, termasuk Rara, asisten muda yang sudah bekerja bersamanya selama 3 tahun. Rara dikenal sopan, rajin, dan punya rasa hormat tinggi pada Dini. Namun lebih dari sekadar bawahan, Dini sudah menganggap Rara seperti adiknya sendiri. Selamat pagi, Bu Dini, sapa Rara sambil tersenyum hangat. Pagi, Ra. Kamu datang lebih pagi dari biasanya. Jawab Dini lembut sambil menaruh tasnya di meja resepsionis. Iya, Bu. Saya pikir lebih baik datang awal. Soalnya hari ini banyak pelanggan yang booking fitting untuk gaun acara. Bagus. Kamu memang selalu bisa diandalkan. Ucap Dini dengan senyum tulus. Mereka berdua kemudian memeriksa stok barang, mencocokkan pesanan pelanggan, dan memastikan semuanya tertata rapi. Butik itu tampak sibuk, namun berjalan dengan teratur di bawah pengawasan Dini. Para pelanggan yang datang selalu merasa nyaman, karena Dini melayani mereka bukan hanya dengan profesionalitas, tapi juga dengan hati. Siang itu, ketika suasana butik mulai agak sepi, Rara datang membawa 2 gelas kopi dan duduk di depan Dini. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Ujar Rara pelan. Tentu. Ada apa, Ra? Bu kelihatan beda akhir-akhir ini. Lebih banyak diam, kadang melamun pas lihat keluar jendela. Saya khawatir, Bu. Dini tersenyum samar. Kamu terlalu peka, Ra. Tapi terima kasih. Aku baik-baik saja. Kok? Boleh jujur, Bu? Saya rasa Bu Dini itu kuat. Tapi kadang orang kuat juga perlu tempat untuk cerita. Kata Rara, menatap dengan mata tulus. Dini menatapnya sejenak, lalu menunduk. Ada perasaan hangat yang muncul. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasa tenang, rasa dimengerti. Kalau aku bilang, rumah tanggaku sedang diuji. Kamu masih lihat aku kuat? Tanya Dini lirih. Rara terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Justru itu, Bu. Kuat itu bukan berarti nggak sedih. Tapi bisa tetap tegar meski hatinya luka. Dini menatap Rara dengan tatapan haru. Ia tidak menyangka gadis muda di depannya mampu berkata sebijak itu. Terima kasih, Ra, ucapnya tulus. Kadang aku memang butuh diingatkan. Kalau diam bukan berarti kalah. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terjalin. Rara menjadi teman bicara Dini di sela waktu kerja. Mereka sering makan siang bersama di sudut kecil butik, sambil berbagi cerita ringan. Dini mulai merasa ada ketenangan baru dalam kebersamaan itu, bukan karena ia lupa dengan permasalahannya di rumah, tapi karena ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. Suatu sore, butik sedang sepi ketika Rara menghampiri Dini dengan wajah cemas. Bu Dini. Ya, kenapa Ra? Kok wajahmu tegang begitu? Rara menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia menunduk, lalu berbisik pelan. Tadi,
Waktu saya ke pantry belakang buat ambil air, saya lihat Pak Heri datang, Bu. Dini langsung menatap Rara dengan tatapan tajam, tapi tetap berusaha tenang. Pak Heri datang? Untuk apa? Rara menelan ludah. Saya kurang tahu, Bu. Tapi beliau nggak masuk ke ruangan Ibu. Dia malah ketemu sama salah satu karyawan baru kita. Namanya Nita. Dini memejamkan mata sesaat, mencoba mencerna. Nita? Karyawan baru yang direkrut 2 minggu lalu atas rekomendasi dari Heri sendiri. Ia teringat bagaimana Heri memaksa agar Nita diterima, dengan alasan gadis itu punya kemampuan komunikasi yang bagus dan pengalaman di butik besar. Saat itu Dini tidak berpikir buruk. Tapi sekarang, sesuatu mulai terasa tidak beres. Kamu dengar mereka bicara apa? Tanya Dini hati-hati. Enggak jelas, Bu. Tapi dari gestur dan ekspresi wajahnya mereka kelihatan akrab. Terlalu akrab, jawab Rara pelan. Dini menghela napas panjang, menatap meja kerjanya yang kini terasa dingin. Ia tidak ingin langsung berasumsi. Tapi hatinya sudah mulai bisa menebak arah semuanya. Baik, Ra. Kamu jangan bilang siapapun soal ini, ya? Anggap nggak pernah lihat apa-apa, kata Dini tenang. Baik, Bu, jawab Rara cepat. Saya cuma nggak tega lihat Ibu disakiti. Dini tersenyum kecil, walau hatinya perih. Kadang, Ra orang yang kita percaya justru yang paling pandai menyembunyikan pisau di belakang punggung kita. Sejak hari itu, Dini mulai memperhatikan Nita lebih dekat. Ia memperhatikan cara Nita berbicara, bagaimana matanya berbinar setiap kali menerima telepon, dan bagaimana ia terlihat gelisah setiap kali Dini lewat. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Namun Dini tetap tidak bereaksi. Ia justru bersikap lebih lembut, lebih ramah. Ia bahkan memberi tanggung jawab tambahan kepada Nita, seolah tak tahu apa-apa. Rara, yang mengerti maksud Dini, hanya bisa kagum dengan ketenangan majikannya itu. Bu nggak marah? Tanya Rara suatu sore setelah butik tutup. Marah? Dini tersenyum. Untuk apa? Orang yang ingin menjatuhkan kita biasanya menunggu kita kehilangan kendali. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Rara menatap Dini dengan kagum. Ibu benar-benar wanita hebat. Bukan hebat, Ra. Aku cuma belajar, kalau kesabaran itu kadang bisa jadi senjata paling tajam. Malam itu, ketika butik sudah sepi, Dini berdiri di depan kaca besar di ruang fitting. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya memantulkan kilat tekad. Ia tahu, badai di rumahnya belum berhenti. Tapi kini, di butik inilah ia mulai mengumpulkan kekuatannya. Dan berkat Rara, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berbisik pelan pada bayangan di kaca. Mereka pikir aku lemah. Tapi justru di balik diamku, mereka akan hancur dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan di luar sana, malam mulai turun, membawa rahasia yang semakin pekat, dan langkah-langkah kecil menuju pembalasan yang perlahan disusun dengan sempurna oleh Dini. Malam itu, rumah Dini terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara televisi yang biasanya menemani waktu santai mereka. Tidak ada obrolan ringan tentang pekerjaan atau sekadar komentar kecil tentang acara berita. Yang terdengar hanyalah detik jam dinding yang berjalan pelan, seolah sedang menghitung waktu menuju sesuatu yang besar. Dini duduk di ruang tamu, mengenakan piyama sutra lembut berwarna krem. Ia memandangi cangkir teh hangat di depannya tanpa benar-benar berniat meminumnya. Sejak pertemuannya dengan Rara siang tadi di butik, pikirannya terus berputar. Tentang Nita, tentang Heri, tentang semua kejanggalan yang mulai memiliki benang merah. Namun malam ini ia tidak ingin menangis, tidak ingin melampiaskan sakit hati dengan amarah. Ia hanya ingin diam. Diam, tapi sadar bahwa badai sudah di ambang pintu. Langit di luar mendung, angin berhembus pelan melalui celah jendela, menggoyangkan tirai yang berayun lembut. Aroma hujan yang tertahan di udara membuat suasana terasa lebih sendu. Tapi bagi Dini, ketenangan itu justru seperti ruang bagi pikirannya untuk menyusun langkah berikutnya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Heri muncul dengan pakaian santai, wajahnya terlihat biasa saja. Mungkin sedikit lelah, tapi tetap dengan senyum yang dipaksakan. Belum tidur? Tanyanya, berjalan mendekat. Belum, jawab Dini lembut. Aku cuma pengin tenangin pikiran sebentar.
Banyak kerjaan di butik. Biasa aja. Harry duduk di sofa seberang Dini, menatap istrinya sekilas sebelum matanya jatuh ke meja di depan. Ia melihat cangkir teh Dini, lalu berkata dengan nada datar, "Teh malam-malam gini, Din? Kamu nggak takut susah tidur?" Dini tersenyum samar. "Enggak, Mas. Justru teh bikin aku lebih rileks." Harry tidak menanggapi, hanya mengangguk pelan. Dini tahu, di balik ekspresi tenangnya, suaminya sedang menimbang sesuatu. Ia bisa membaca bahasa tubuhnya dengan mudah. Terlalu mudah bagi seorang istri yang telah hidup bersama belasan tahun. Harry kemudian berdiri. "Aku mau ambil air di dapur." "Ambil aja, Mas," jawab Dini santai. Begitu Harry beranjak, Dini menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu dapur. Ada getaran aneh di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena firasatnya semakin kuat bahwa malam ini adalah titik awal dari semuanya. Beberapa menit berlalu, Harry kembali membawa segelas air putih dan duduk kembali. Namun sebelum duduk, ia sempat menatap cangkir teh milik Dini dengan pandangan yang cepat tapi tajam. Gerakan kecil, tapi cukup membuat Dini yakin bahwa sesuatu memang sedang direncanakan. Mereka berdua terdiam cukup lama. Hanya suara hujan yang mulai turun pelan menjadi latar percakapan yang tak terjadi. Dini kemudian tersenyum lembut, menatap suaminya yang kini memainkan ponselnya tanpa bicara. "Mas," panggil Dini pelan. "HM. Kalau suatu saat aku berubah, kamu masih mau terima aku nggak?" Harry menatapnya sekilas, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. "Maksudmu berubah gimana?" "Entahlah. Kadang aku ngerasa hidup itu aneh. Mas, kita bisa berubah tanpa sadar, bahkan karena hal kecil. Aku cuma pengen tahu, kalau aku berubah, kamu masih sayang sama aku." Harry tersenyum tipis. "Kamu ngomong apa sih, Din? Tentu aja aku sayang kamu." "Bener." "Ya iyalah," jawab Harry cepat, lalu menatap layar ponselnya lagi. Dini menunduk, tersenyum pahit. Ia tahu kata-kata itu bukan lagi dari hati. Hanya refleks, seperti seseorang yang sedang berbohong dan tak ingin memperpanjang percakapan. Tapi Dini tidak memperdebatkannya. Ia biarkan saja. Karena malam itu, ia sedang menguji sesuatu. Ketika Harry kemudian berdiri dan berkata ingin masuk kamar lebih dulu, Dini hanya mengangguk. "Nanti aku nyusul, Mas. Aku mau habisin tehnya dulu." "Oke," jawab Harry, lalu berlalu dengan langkah yang tenang, terlalu tenang. Setelah pintu kamar tertutup, Dini menatap cangkirnya lama sekali. Ia mengingat kembali ucapan Rara 2 hari lalu tentang Nita dan Harry. Ia juga mengingat kejadian sore tadi, ketika salah satu karyawan butiknya tanpa sengaja menyebutkan bahwa Nita pernah terlihat membeli bahan kimia di toko sekitar, bahan yang biasa digunakan untuk membuat minuman tertentu jadi lebih berat efeknya. Perlahan, Dini tersenyum kecil. Ia tidak marah, tidak panik, tidak menjerit seperti wanita lain yang mungkin sudah hancur duluan. Ia hanya bergumam lirih. "Begitu caranya, Mas?" Tepat saat itu, langkah kaki lembut terdengar dari arah dapur. Dini menoleh. Rara muncul dari pintu belakang. Malam ini gadis itu kebetulan menginap di rumah Dini karena lembur urusan laporan butik. "Bu," bisiknya pelan, berjalan cepat mendekat. Dini mengangkat alis. "Ada apa, Ra?" Wajah Rara tegang, matanya menatap ke arah meja. "Bu, maaf saya lancang, tapi saya lihat tadi Pak Heri ke dapur, terus saya lihat dia tuang sesuatu ke dalam gelas Ibu." Dini tidak terkejut. Ia hanya menatap cangkirnya, lalu menatap Rara. "Kamu yakin?" Rara mengangguk cepat. "Yakin, Bu. Saya takut itu sesuatu yang bahaya." Senyum Dini semakin lebar, tapi matanya kini berubah dingin. "Tenang, Ra. Nggak apa-apa. Tapi Bu..." "Sudah, Ra. Taruh aja gelas itu di dapur. Biar nanti aku yang urus." Rara menurut, tapi masih tampak cemas. "Bu nggak marah?" "Tidak, Ra. Aku sudah terlalu tenang untuk marah." Malam itu, setelah semuanya kembali hening, Dini berdiri di depan jendela kamarnya. Hujan turun lebih deras, kilat sesekali menyambar langit. Tapi di matanya, ada cahaya lain, cahaya rencana yang baru saja lahir. Ia berbisik lirih sambil menatap keluar jendela. "Kau pikir aku akan minum, Mas?"
Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Tenang saja, aku tidak akan bereaksi. Karena justru di balik senyumku malam ini, aku sedang menulis bab kehancuranmu. Ia menutup tirai perlahan, lalu berbaring di ranjang dengan tatapan kosong ke langit-langit. Suara hujan menjadi lagu pengantar tidurnya malam itu. Dan di dalam benaknya, satu hal terus bergema. Malam ini tenang tapi besok, badai akan datang. Dan kali ini, aku yang akan mengendalikannya. Malam itu benar-benar tenang. Terlalu tenang untuk malam sebelum segalanya berubah. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik di luar rumah seperti biasanya. Hanya suara detak jam dinding yang berdentang pelan setiap detik, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang besar. Dini duduk di ruang tamu, menatap cangkir teh hangat di tangannya yang kini sudah mulai mendingin. Pikirannya melayang jauh. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal di rumahnya. Suaminya, Harry, semakin sering pulang larut malam. Jika dulu Dini bisa mendengar langkah kaki Harry menapaki lantai kayu dengan tergesa, kini ia bahkan tidak tahu jam berapa Harry pulang. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, ada lemburan di kantor. Din, kamu istirahat saja. Namun naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada hal-hal kecil yang membuat dada Dini terasa sesak. Aroma parfum wanita di jaket Harry, bekas lipstik samar di tepi kerah kemejanya, hingga ekspresi gugup Harry setiap kali Dini menatap matanya terlalu lama. Rara, karyawan setianya di butik, beberapa kali memperhatikan perubahan Dini. Bu, ibu kelihatan capek sekali. Mau saya bantu urus stok kain minggu ini? Tanya Rara suatu sore. Dini tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Ra. Ibu cuma sedang banyak pikiran saja. Rara menatap Dini dengan tatapan penuh empati. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh majikannya. Tapi Rara juga tahu, Dini bukan tipe wanita yang mudah mengeluh. Namun hari itu, Rara mendengar sesuatu. Saat ia sedang membereskan beberapa gulungan kain di bagian belakang butik, ponsel Harry yang tertinggal di meja kasir berdering. Nama yang muncul di layar membuat Rara spontan menahan napas. Sayang hati merah 2. Suara perempuan di seberang terdengar lembut tapi menggoda. Mas, aku kangen nanti malam jadi ke tempat biasa. Rara langsung menutup telepon dengan panik. Ia tahu bukan kapasitasnya untuk ikut campur, tapi hatinya gelisah. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk diam. Setidaknya sampai ia yakin Dini siap mendengar kebenaran. Malam itu Harry pulang lebih awal dari biasanya. Loh, kok cepat, Mas? Tanya Dini lembut. Proyeknya ditunda, Din. Aku capek banget. Jawabnya sambil langsung menuju kamar mandi. Dini memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan hati-hati. Ada sesuatu di nada suaranya. Sesuatu yang seperti disembunyikan. Tapi Dini memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, Rara datang ke rumah Dini membawa laporan keuangan butik. Saat mereka sedang duduk di meja makan, Rara tampak gelisah. Bu, saya boleh ngomong sesuatu nggak? Dini menatapnya lembut. Tentu, Rara. Ada apa? Rara menelan ludah, tampak ragu. Saya dengar sesuatu yang mungkin penting. Tapi saya nggak mau ibu salah paham dulu. Bicara saja, Rara. Aku janji nggak akan marah. Rara menarik napas panjang. Saya dengar Pak Harry teleponan sama seorang perempuan. Dari cara bicaranya mereka seperti dekat. Dini terdiam. Hatinya berdegup pelan tapi mantap. Aku sudah menduga, ujarnya tenang. Bu, ibu nggak marah. Dini tersenyum pahit. Marah untuk apa, Rara? Kalau aku marah sekarang, aku kehilangan kendali. Kadang diam adalah cara terbaik untuk melihat kebenaran lebih jelas. Namun malam itu juga, ketika Dini berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, hatinya bergetar aneh. Di meja makan, ada segelas jus jeruk yang tampak masih segar. Harry yang tadi duduk di ruang tamu tiba-tiba berdiri tergesa. Din, kamu mau minum? Biar aku aja yang ambil. Katanya cepat. Dini menatapnya lama. Tidak apa-apa, Mas. Aku ambil sendiri. Tepat saat ia hendak menyentuh gelas itu, suara lirih datang dari belakangnya. Bu, maaf, bisik Rara yang baru masuk lewat pintu dapur. Suaranya gemetar.
Gelas itu barusan dikasih sesuatu sama Pak Heri. Dini mematung. Matanya menatap gelas itu, kemudian menatap Heri yang kini berdiri kaku dengan wajah panik. Tapi yang keluar dari bibir Dini hanyalah senyum tipis. "Oh begitu," katanya pelan, lalu meletakkan gelas itu kembali ke meja. "Terima kasih, Ra." Heri mencoba tertawa canggung. "Kamu ini ngomong apa, Rara? Kamu salah lihat kali." Tapi Rara menunduk, tidak berani bicara lagi. Dini bangkit perlahan, menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Mas," ucapnya lembut tapi dingin, "kalau memang ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan saja dengan berani. Jangan sembunyi di balik gelas minuman." Suasana rumah mendadak beku. Tidak ada yang bersuara. Hanya suara angin malam yang masuk melalui jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Di dalam hatinya, Dini tahu, inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Ia tidak akan melawan dengan teriakan, tidak dengan tangisan, tapi dengan akal dan ketenangan. Karena bagi Dini, kadang balas dendam yang paling menyakitkan bukan dengan amarah, melainkan dengan senyum yang seolah tak tahu apa-apa. Dan malam itu, Heri tahu, senyum Dini bukan senyum biasa. Itu adalah tanda bahwa ia telah melangkah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki lagi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lembut, menembus tirai kamar yang setengah terbuka. Dini terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya tidak sembab, tidak merah. Meski semalaman ia tidak bisa tidur. Ada ketenangan yang aneh di dalam dirinya. Ketenangan yang lahir bukan karena damai, melainkan karena keputusan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Heri yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Wajah itu dulu wajah yang ia cintai tanpa syarat, yang ia perjuangkan dengan segala tenaga dan kesetiaan. Namun kini, wajah itu terlihat asing. Dingin. Ada sesuatu yang hilang di sana. Mungkin rasa hormat, mungkin cinta, atau mungkin keduanya. Dini menarik napas panjang. "Mulai hari ini, aku akan berhenti percaya," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Selesai menyiapkan sarapan, ia pamit ke butik seperti biasa. Heri hanya menjawab dengan anggukan tanpa banyak bicara. Namun di balik keheningan itu, Dini tahu Heri sedang gelisah. Ia tahu suaminya menunggu kesempatan berikutnya. Entah untuk menutupi sesuatu, atau malah melanjutkan rencananya yang belum selesai. Begitu sampai di butik, Rara sudah menunggunya di depan pintu. "Selamat pagi, Bu," sapa Rara dengan wajah cemas. "Pagi, Rara." "Tenang saja, aku baik-baik saja," jawab Dini lembut, seolah tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Namun di balik senyum itu, Dini sudah mulai menyusun langkah. Ia tidak akan melabrak Heri. Tidak akan menangis, memohon, atau meminta penjelasan. Ia akan memutar arah permainan, dengan kepala dingin dan strategi. Di ruang kerja butik, Dini duduk di depan laptopnya. Tangannya mulai mengetik beberapa hal yang hanya dia tahu maknanya. Ia membuka catatan keuangan butik, lalu mencatat beberapa hal tentang pembelian kain, pengeluaran bulanan, hingga transaksi yang melibatkan rekening Heri. "Bu, kenapa kelihatannya serius banget?" tanya Rara sambil membawa segelas air putih. Dini tersenyum tipis. "Aku hanya sedang mempersiapkan sesuatu, Rara." Sesuatu apa, Bu?" "Rencana." Rara tampak bingung. Tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Dini terlalu tenang, terlalu pasti, seperti seseorang yang sudah tahu hasil akhir dari permainan ini. Beberapa hari berikutnya, Dini diam-diam mulai mengumpulkan bukti. Ia menemukan beberapa struk belanja aneh di dompet Heri, bukti pembelian barang mewah, parfum wanita, hingga kalung berliontin emas dengan inisial S. "S?" gumam Dini sambil menatap struk itu lama. "Siapa kamu, S?" Ia tidak ingin gegabah. Maka Dini meminta bantuan Rara dengan cara yang sangat hati-hati. "Rara, aku mau minta tolong sesuatu. Tapi kamu harus jaga rahasia ini seumur hidupmu," ucap Dini suatu sore ketika butik sudah sepi. "Apapun, Bu," jawab Rara tegas. "Aku ingin kamu bantu perhatikan Heri. Tapi jangan biarkan dia tahu kamu sedang memperhatikan." Rara menelan ludah. "Maksud Ibu?" "Kalau dia datang ke butik, atau menghubungi siapapun dari pegawai sini, kamu catat waktunya, rekam kalau bisa. Tapi jangan sampai dia curiga." Rara mengangguk pelan.
Baik, Bu. Ibu yakin mau begini? Dini menatap Rara dengan pandangan mantap. Kadang kita harus jadi tenang untuk tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah, Dini mulai bertindak lebih hati-hati. Ia tidak lagi meminum atau menyentuh makanan yang disiapkan Harry tanpa memperhatikan dulu. Ia bahkan sengaja menaruh kamera kecil di sudut dapur dan ruang tamu, alat yang dulu dipakai untuk keamanan butik. Dan benar saja, malam-malam berikutnya, terekam sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dalam rekaman itu, terlihat Harry menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam segelas jus di dapur. Setelah itu, ia duduk tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dini menatap layar rekaman itu dengan wajah datar. Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya pandangan kosong yang perlahan berubah menjadi senyum tipis penuh makna. "Baiklah, Mas," bisiknya pelan. "Kalau kamu mau bermain kotor, aku akan buat permainan ini jadi mahal." Keesokan harinya, Dini bertindak seolah tidak tahu apa-apa. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, berbicara lembut, bahkan sesekali tertawa kecil seperti dulu. Harry terlihat lega. Ia mengira semua sudah kembali normal. Namun di dalam hati Dini, badai mulai berputar pelan. Ia sudah menyiapkan langkah berikutnya, membuka tabir satu persatu. Malam itu, ketika Harry sudah tertidur, Dini mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di nakas. Ia tahu sandinya, karena dulu Harry memberitahu dengan bangga, "Tidak ada rahasia antara kita, Din." Ironis. Begitu layar terbuka, ratusan pesan muncul dari nomor bernama, "Sayangku Sinta." Dini menelusuri satu persatu. "Mas, aku takut kalau istrimu tahu." "Tenang aja, Sinta. Dia polos. Gak akan curiga. Jadi nanti malam aku siapin jusnya, ya?" "Iya. Biar semua cepat selesai. Aku gak sabar hidup tenang sama kamu." Dini menutup ponsel itu perlahan, meletakkannya kembali di tempat semula. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Hanya napas panjang dan pandangan kosong ke langit-langit kamar. "Mereka pikir aku bodoh," gumamnya. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka permainkan. Keesokan paginya, Dini menatap wajahnya di cermin. Tidak ada air mata di sana, hanya ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia berdandan rapi, mengenakan gaun kerja sederhana namun elegan, dan menatap pantulan dirinya dengan tatapan tajam. "Hari ini aku mulai main, Mas," katanya pada bayangan sendiri. "Kau dan perempuan itu akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Ia tersenyum samar. Sebuah senyum yang bukan lagi milik istri yang lembut dan setia, tapi milik wanita yang siap membalas dengan cara yang tidak akan pernah Harry duga. Dan sejak hari itu, langkah Dini tidak lagi sekadar langkah seorang istri yang terluka, tapi langkah seorang wanita cerdas yang sedang menyiapkan panggung besar untuk menjatuhkan orang-orang yang sudah mengkhianatinya dengan cara paling elegan dan menyakitkan. Hari itu butik terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara obrolan pelanggan, tidak ada tawa ringan dari para karyawan. Dini duduk di ruang belakang, menatap layar laptopnya yang menampilkan deretan bukti, rekaman video, pesan dari ponsel Harry, dan transaksi keuangan yang mengalir ke rekening atas nama Sinta Prameswari. Semua potongan itu mulai membentuk gambaran utuh di kepalanya. Pengkhianatan yang dirancang dengan halus. Rara masuk perlahan, membawa secangkir kopi. "Bu, ini kopinya," katanya hati-hati. "Terima kasih, Rara," jawab Dini lembut tanpa menatap. Ia menutup laptop, lalu menatap Rara dengan tatapan tenang tapi menusuk. "Rara, mulai hari ini, aku mau kamu bantu aku dengan sesuatu yang besar." "Besar seperti apa, Bu?" "Besar untuk menghancurkan semua kepura-puraan." Rara menelan ludah. "Ibu yakin mau melawan Pak Harry?" Dini tersenyum samar. "Aku tidak mau melawan, Ra. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku tahu." Sejak malam sebelumnya, Dini sudah merancang segalanya dengan teliti. Ia memesan jasa penyelidik pribadi untuk melacak aktivitas Harry dan perempuan bernama Sinta. Dan benar saja, dalam waktu singkat, hasilnya membuat Dini makin yakin dengan langkahnya. Foto-foto menunjukkan Harry dan Sinta sering bertemu di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Bahkan di beberapa foto, Harry terlihat memberikan amplop tebal kepada Sinta, kemungkinan uang. Uang itu dari rekening bersama.
Gumam Dini sambil menatap laporan keuangan butik. Uang hasil kerja keras aku juga. Namun, alih-alih meledak marah, Dini justru tersenyum. Ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdikan. Ia akan membuat Harry dan Sinta percaya bahwa mereka menang. Sebelum akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka injak adalah jebakan. Malam itu, Dini sengaja berpura-pura ramah pada Harry. Ia menyiapkan makan malam kesukaan suaminya, sup ayam kampung dan sambal terasi. "Mas, aku masak yang kamu suka, loh," ucap Dini dengan senyum hangat. Harry tampak terkejut tapi berusaha tersenyum. "Kamu nggak marah lagi?" "Marah? Aku malah kangen kamu, Mas. Akhir-akhir ini kita jarang ngobrol." Harry tampak lega. Ia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya diamati. Dini sudah menaruh alat perekam suara kecil di ruang makan, tersembunyi di bawah taplak meja. Ia ingin mendengar bagaimana Harry berbicara, ingin melihat apakah ia masih pandai berbohong. Selesai makan, Harry menerima telepon. Ia berjalan ke halaman belakang sambil bicara lirih. "Tenang aja, sayang. Dia udah nggak curiga. Besok aku bawain uangnya ke kamu." Dini yang mengintip dari balik tirai hanya tersenyum dingin. "Bagus, Mas. Terus saja main di dalam perangkapku." Keesokan harinya, Dini datang ke butik lebih awal. Ia memanggil Rara ke ruang kerjanya. "Rara, kamu ingat Sinta, nama yang aku sebut kemarin?" "Iya, Bu. Itu, yang dicat sama Pak Heri, kan?" "Betul. Aku ingin kamu bantu aku lakukan satu hal. Tapi kita harus sangat hati-hati." Rara mengangguk. "Besok, aku akan undang Sinta datang ke butik dengan alasan perekrutan kerja sama fashion baru. Aku ingin kamu siapkan proposal palsu dan ruang rapat terlihat profesional. Biar dia merasa aman. Lalu setelah itu, Bu. Setelah itu, aku akan bicara padanya. Tapi bukan sebagai istri yang tersakiti, Rara. Sebagai pemilik perusahaan yang sedang merekrut karyawan baru." Rara tertegun. "Ibu mau jebak dia?" Dini tersenyum tipis. "Bukan jebak. Aku hanya ingin dia sadar bahwa dia sedang bermain di wilayahku." Hari pertemuan pun tiba. Sinta datang ke butik dengan penampilan elegan. Tubuhnya semampai, parfum mahalnya menyeruak, dan sikapnya penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa Dini sudah tahu segalanya. "Selamat siang, Bu Dini. Terima kasih sudah mau bertemu," katanya dengan sopan. "Silakan duduk, Sinta," jawab Dini ramah. Pertemuan berlangsung seperti pertemuan bisnis biasa. Dini menjelaskan konsep kerjasama, sementara Sinta tampak antusias. Tapi di sela percakapan, Dini tiba-tiba meletakkan satu foto di atas meja. Sinta menatapnya, foto dirinya sedang memeluk Harry di lobi apartemen. Wajah Sinta seketika pucat. Tangannya gemetar. "Bu, saya bisa jelaskan." Dini tersenyum lembut, tapi matanya tajam. "Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasan dari seorang wanita yang menatap suami orang seperti itu." "Bu, saya." "Kamu tenang saja. Aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin kamu tahu, mulai hari ini kamu sudah kehilangan segalanya." Sinta menelan ludah. "Kehilangan apa maksud ibu?" Dini berdiri perlahan, menatap Sinta tepat di mata. "Rekening Harry yang selama ini mengalirkan uang ke kamu, sudah aku blokir. Bisnis butik yang hasilnya dia pakai untuk membiayai kamu, sudah aku ubah kepemilikannya ke atas nama pribadiku. Dan kalau kamu pikir Harry akan memilih kamu, tunggu saja." Sinta tampak panik. "Ibu, tolong jangan laporkan saya." Dini menatapnya dengan tatapan tajam tapi tenang. "Aku tidak perlu lapor. Aku cukup biarkan kamu hancur dengan caramu sendiri." Sinta terisak, lalu berdiri dengan terburu-buru meninggalkan butik. Begitu pintu tertutup, Rara yang sejak tadi bersembunyi di ruangan sebelah keluar dengan wajah kaget. "Bu, ibu keren banget. Tapi, bagaimana kalau Pak Heri tahu?" Dini menatap jendela, melihat matahari siang yang terik. "Biarkan dia tahu, Rara. Aku malah menunggunya. Karena setelah ini, aku ingin dia sendiri yang datang padaku." Sore harinya, Harry benar-benar datang ke butik. Wajahnya tegang, keringatnya bercucuran. "Din,
Kamu ngomong apa ke Sinta? Dia nangis-nangis. Dini menatapnya tenang. Oh, kamu masih peduli padanya rupanya. Jangan mulai lagi, Din. Aku cuma kasihan. Kasihan? Kamu hianati aku, racuni minumanku, lalu bilang kasihan? Kamu pikir aku nggak tahu, Mas? Harry terpaku. Wajahnya langsung pucat. Kamu tahu. Dini berjalan pelan ke arah meja, mengambil gelas kosong dan meletakkannya di depannya. Aku tahu, Mas. Dan aku juga tahu, kamu sudah terlalu jauh. Harry tertunduk, tapi Dini belum selesai. Mulai hari ini, semua aset kita kembali atas namaku. Kamu bisa pergi, tapi jangan pernah bawa 1 sen pun dari rumah ini. Din, kamu nggak bisa begitu. Aku juga kerja keras untuk itu. Dini menatapnya dingin. Kamu salah, Mas. Kamu bekerja di perusahaan yang aku bangun. Dan kamu lupa, semua yang kamu nikmati selama ini datang dari aku. Harry terdiam. Tidak ada lagi kata yang keluar. Dini melangkah mendekat, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Permainanmu sudah berakhir, Mas. Kamu dan Sinta sudah kalah, bahkan sebelum kalian sadar bahwa aku ikut bermain. Harry menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Dini berbalik, meninggalkannya sendirian di butik. Dalam langkahnya yang mantap, ada kelegaan yang dalam. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia sudah tidak lagi menjadi korban. Ia adalah sutradara dari kisah balas dendam yang elegan ini. Dan malam itu, di depan cermin, Dini tersenyum pada dirinya sendiri. Sekarang giliran mereka yang belajar bagaimana rasanya dihancurkan dengan diam. Hari-hari yang dulu terasa ringan bagi Harry kini berubah menjadi beban yang tak terbayangkan. Setelah kebenaran tentang perselingkuhannya terbongkar, hidupnya seperti benang kusut. Dini tidak hanya meninggalkannya, tetapi juga membawa serta seluruh kepercayaan, kehormatan, dan kenyamanan yang dulu ia miliki. Rumah yang dulu hangat kini kosong, dingin, dan berantakan. Pagi itu, Harry duduk di ruang tamu kontrakan kecilnya. Sinar matahari masuk lewat jendela berdebu, menyoroti wajahnya yang kusut dan tak terawat. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab karena begadang semalaman memikirkan nasibnya. Di depannya, ada selembar kertas penagihan dari bank. Mobilnya telah ditarik, dan rumah yang dulu mereka tempati sudah dijual oleh Dini, karena memang atas namanya sejak awal. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu menghela napas berat. Kenapa semua jadi begini? Gumamnya lirih. Namun tak ada jawaban selain suara tetangga yang sedang menyapu halaman. Sinta pun tak kalah menyedihkan. Setelah reputasi butik milik Dini hancur di tangan mereka dulu, kini semua terbalik. Dini, yang dulu ia hina dan rendahkan, justru bangkit dengan kekuatan baru. Butik yang dulu kecil kini berkembang pesat, punya beberapa cabang, dan menjadi sorotan media lokal karena program sosial yang diadakan Dini. Sementara Sinta, butik kecilnya yang ia buka dengan uang hasil menjual perhiasan kini hampir bangkrut. Pelanggan enggan datang, terutama setelah banyak yang tahu ia adalah perempuan ketiga dalam rumah tangga Dini. Bahkan di kalangan sosialita tempat ia biasa bergaul, Sinta kini jadi bahan bisik-bisik. Banyak yang pura-pura ramah di depan, tapi menertawakannya di belakang. Kasihan. Ya, dulu sombong banget, sekarang jadi nggak punya apa-apa. Karma cepat banget. Ya, ngerusak rumah tangga orang tuh nggak pernah berakhir baik. Ucapan-ucapan itu seperti duri yang menusuk harga dirinya. Sinta tak bisa lagi keluar dengan kepala tegak. Ia sering menangis di kamar kos kecilnya, memeluk bantal dan menatap foto lama dirinya dengan Harry, foto yang kini hanya membuatnya menyesal. Namun penderitaan mereka belum berhenti di situ. Suatu pagi, Dini muncul di televisi lokal sebagai tamu dalam acara wirausaha wanita sukses. Ia tampil anggun, tenang, dan bersahaja, menceritakan bagaimana ia bangkit setelah dikhianati. Tanpa menyebut nama, semua orang tahu siapa yang ia maksud. Harry menonton acara itu dari warung kopi, wajahnya menegang, hatinya seperti diremas. Ia melihat Dini tersenyum lembut, begitu berbeda dengan wanita yang dulu ia tinggalkan. Ia menunduk dalam-dalam. Ia tahu, penyesalannya kini datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Harry mencoba menghubungi Dini. Namun nomor itu sudah tidak aktif.
Ia bahkan datang ke butik Dini, hanya untuk disambut oleh satpam yang mengenalnya dan menolak masuk. Maaf, Pak. Bu Dini tidak ingin menerima tamu yang tidak ada janji sebelumnya. Harry hanya bisa tersenyum kecut. Tolong bilang ke dia, saya cuma mau minta maaf. Satpam itu menatapnya iba, namun tetap menjalankan tugas. Pesannya saya sampaikan, Pak. Tapi Harry tahu, pesan itu mungkin tidak akan pernah sampai. Sementara itu, Sinta mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia stres, sulit tidur, dan tubuhnya mulai kurus. Teman-teman yang dulu menyanjungnya kini menjauh. Ia merasa sendirian, dan semakin sering mengurung diri di kamar. Suatu malam, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu cantik kini tampak kusam. Aku hancur. Semua karena aku sendiri, katanya pelan. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Di sisi lain, Dini justru semakin bersinar. Ia kini menjadi simbol wanita kuat yang tidak hanya berhasil memulihkan hidupnya, tapi juga menegakkan harga dirinya tanpa dendam berlebihan. Ia tidak pernah mengumbar balas dendamnya secara terang-terangan, cukup dengan kesuksesannya, semua luka terbayar. Namun dalam hatinya, ia tahu, rasa sakit itu pernah nyata. Dan melihat Harry serta Sinta menderita bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan pelajaran. Suatu siang, Dini menerima pesan dari seorang karyawan. Bu, ada yang menitip surat. Dari seseorang bernama Harry. Dini menatap surat itu lama. Amplopnya lusuh, tulisan tangannya gemetar. Ia membuka perlahan. Isinya hanya beberapa kalimat pendek. Dini, aku menyesal. Maafkan aku. Aku tahu aku tak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Aku masih mencintaimu, dan aku salah besar meninggalkanmu. Dini menutup surat itu dengan tenang. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum samar. Cinta tanpa kesetiaan tidak ada artinya. Harry, gumamnya. Kemudian ia membuang surat itu ke tempat sampah tanpa ragu sedikit pun. Hari demi hari, Harry makin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaan karena reputasinya rusak, tak lagi dipercaya. Hidupnya kini bergantung pada bantuan saudaranya. Setiap malam, ia termenung menatap foto Dini di ponselnya. Foto lama sebelum semuanya hancur. Kalau saja aku nggak hianat, bisiknya, suaranya parau. Dan Sinta? Ia memutuskan meninggalkan kota, mencari kehidupan baru di tempat yang tidak mengenalnya. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan rasa bersalah itu tetap mengikutinya. Mereka berdua kini hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Sementara Dini berjalan anggun di jalannya sendiri, kuat, mandiri, dan penuh wibawa. Namun dalam diam, Dini tahu, balasan terbaik bukanlah menghancurkan, melainkan berdiri tegak dan menunjukkan bahwa luka tidak membuatnya hancur, tapi membentuknya jadi lebih kuat dari siapapun. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak badai itu menghancurkan rumah tangga Dini dan Harry. Waktu berjalan, luka yang dulu terasa seperti belati kini mulai sembuh. Namun meskipun Dini telah memaafkan dalam hati, ia tidak pernah melupakan. Ia memilih untuk hidup dengan tenang dan fokus pada hal-hal yang membawanya ke arah lebih baik. Bisnis butik yang kini berkembang menjadi merek nasional, kehidupan spiritual yang lebih dalam, dan ketenangan yang ia temukan dari proses panjang pengampunan. Namun hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji keteguhan seseorang. Pagi itu, Dini tengah memantau cabang butik barunya di Bandung. Ia tampak elegan dengan setelan formal sederhana, wajahnya lembut tapi berwibawa. Tiba-tiba, asistennya datang tergesa membawa kabar. Bu, ada tamu di luar, katanya ingin sekali bertemu. Namanya Pak Harry. Dini menatap asistennya lama, matanya sedikit mengeras, tapi suaranya tetap tenang. Harry? Ulangnya pelan. Asistennya mengangguk. Iya, Bu. Beliau bilang cuma ingin bicara sebentar. Untuk sesaat, Dini diam. Ada pergulatan batin di dalam dirinya. Bagian dari dirinya ingin menolak mentah-mentah, tapi sisi lain berbisik. Mungkin ini saatnya penutupan yang sesungguhnya. Baik, katanya akhirnya. Suruh dia masuk ke ruang tamu kantor. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Harry masuk perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Pria yang dulu sombong dan penuh percaya diri itu kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Dini menatapnya tanpa berkata-kata.
Harry menunduk dalam-dalam. Assalamualaikum, Dini? Waalaikumsalam. Jawab Dini dingin tapi sopan. Ada hening panjang di antara mereka. Suara jam dinding terdengar jelas, menandai waktu yang berjalan lambat. Harry akhirnya membuka suara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma mau bilang maaf. Aku tahu aku udah hancurin semuanya. Aku kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, teman, harga diri, bahkan diriku sendiri. Dan aku sadar, semua itu karena aku ninggalin orang yang paling tulus sayang sama aku. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Dini tetap duduk tegak, tangannya terlipat di pangkuan. Dan kamu pikir, setelah semua itu, maaf bisa memperbaiki semuanya, Harry? Aku nggak minta kamu balikan sama aku, ucap Harry cepat. Aku tahu itu mustahil. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar nyesel. Aku nggak bisa tidur malam tanpa ngerasa bersalah. Aku nggak bisa lihat diriku di cermin tanpa ngerasa jijik. Aku udah bayar mahal atas kesalahanku. Dini menatapnya lama. Napasnya teratur tapi berat. Harry, aku dulu mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku bangun hidup kita dari nol. Aku tahan semua kekuranganmu. Aku percaya sama kamu sepenuhnya. Tapi kamu yang menghancurkannya, bukan orang lain. Harry menunduk lebih dalam. Dan yang paling menyakitkan, lanjut Dini lirih, kamu malah memilih orang yang tahu betapa aku mencintaimu, dan tega mengkhianati aku juga. Air mata menetes di pipi Harry. Aku tahu. Aku salah besar. Dan aku nggak minta apa-apa, Din. Aku cuma mau kamu tenang. Aku mau minta izin. Kalau boleh, aku pengen kerja lagi. Mulai dari bawah. Aku tahu kamu orang besar sekarang. Aku cuma butuh kesempatan buat buktikan kalau aku nggak mau hidup sia-sia lagi. Ucapan itu membuat Dini terdiam. Ia menatap pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Kini hanya sosok yang rapuh, kehilangan arah, tapi mungkin benar-benar menyesal. Setelah beberapa detik, Dini menarik napas panjang. Harry, aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Aku memaafkan karena aku ingin bebas. Dari amarah, dari dendam, dari rasa sakit. Ia menatap Harry dalam-dalam. Kalau kamu mau berubah, buktikan dengan hidupmu sendiri. Bukan buat aku, tapi buat dirimu. Harry terisak pelan. Ia menunduk dan mencium tangan Dini. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia lakukan dulu. Terima kasih, Din. Kamu lebih baik dari yang pantas aku dapatkan. Dini menarik tangannya perlahan, lalu berdiri. Semoga Tuhan menunjukkan jalanmu. Harry meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat tapi tenang. Ada air mata di matanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, air mata itu bukan karena penyesalan, melainkan karena harapan kecil untuk menebus kesalahan. Beberapa minggu kemudian, Dini menerima kabar mengejutkan. Sinta, wanita yang dulu merebut suaminya, kini sakit parah. Ia menderita komplikasi akibat stres dan depresi. Dini menatap layar ponselnya lama, membaca pesan dari salah satu mantan pegawainya. Bu, Mbak Sinta minta maaf lewat saya. Katanya dia nggak berani hubungi langsung. Dia cuma bilang, semoga ibu bahagia, dan dia menyesal sudah menghancurkan hidup ibu. Dini terdiam. Ada rasa iba yang samar di dadanya. Ia menatap jendela kantornya, melihat langit senja yang lembut. Kadang hidup sudah cukup memberi hukuman tanpa harus kita ikut menyakiti, katanya pelan. Hari demi hari berlalu. Dini terus melangkah maju. Kini butik miliknya menjadi waralaba ternama, dan ia aktif menjadi pembicara seminar tentang pemberdayaan wanita. Di setiap panggung, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. Kalimat yang lahir dari luka, tapi kini menjadi sumber kekuatan. Jangan takut kehilangan seseorang yang mengkhianatimu. Karena dengan kepergiannya, Tuhan sedang mempersiapkan versi terbaik dari dirimu. Di antara tepuk tangan penonton, Dini tersenyum. Dalam hatinya, ia sudah benar-benar damai. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya ketenangan dan kebanggaan karena ia telah melalui semua badai dan berdiri tegak. Di suatu malam yang sunyi, Dini menulis di buku hariannya. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, aku pernah disakiti tanpa alasan, tapi kini aku hidup dengan keyakinan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama,
Tapi siapa yang tidak pernah pergi ketika badai datang? Dan itulah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita bernama Dini. Wanita yang pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit dan memaafkan, hingga dunia pun tunduk menyaksikan kebangkitannya.